Apa kabar semua? Kembali berjumpa dengan saya. Mengawali perjumpaan kita kali ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap di dahan pohon beringin. Salam hormat saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Insinyur Yasir Samusain, SPMM IPU ASEAN Engineering, jabatan selaku Widesuara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini sedang mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 PKN 2 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangka Belitung tahun 2024 secara online. Dan dalam sesi kali ini saya akan menyajikan strategi delivery agenda 2 kepemimpinan strategis. Metode pelaksanaan pelatihan PKN 2 yang terkait dengan agenda 2 ke pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah klasikal tahap 1 sebanyak 6 JP, yang kedua adalah pembelajaran mandiri atau WMOC sebanyak 8 JP, yang ketiga adalah e-learning sebanyak 25 JP yang terdiri dari sinkronus 11 JP dan asinkronus 14 JP, serta tahap klasikal tahap kedua sebanyak 2 JP. Deskripsi mata pelatihan agenda 2 ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital, kemampuan memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien, dan kemampuan memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Dengan tujuan hasil belajar yang ingin dicapai bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital, mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan, dan diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Dengan indikator yang pertama adalah mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi, mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital, menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasikan kepemimpinan kewirausahaan, mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan, menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar, mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajar, menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajar, serta menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Dengan materi, dalam pelatihan ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama itu adalah materi kepemimpinan digital, yang kedua adalah materi kepemimpinan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah materi organisasi pembelajar. Maka mari akan saya uraikan setiap tahapan. Tahap pertama dilakukan secara klasikal tahap pertama, yang di dalam tahap klasikal tahap pertama ini, peserta di hari pertama sebanyak 3 JP akan mengikuti ceramah isu aktual dalam kepemimpinan strategis, dan di hari ketiga akan mendapatkan ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan sebanyak 3 JP atau setara dengan 135 menit. Dan di dalam tahap kedua dilaksanakan dengan metode emosi. Pada hari ketujuh, peserta sebanyak 6 JP akan belajar secara mandiri, di mana peserta akan mengunduh dan mempelajari modul materi agenda 2, kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Dan 2 JP, peserta akan belajar mandiri bagaimana untuk membuat makalah terkait isu-isu agenda 2 yang dikaitkan dengan tugas dan kedudukan peserta di organisasi. Esai ini terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang isu yang Anda pilih dan menjelaskan mengapa isu tersebut penting. Yang kedua adalah isi yang terkait dengan analisis isu secara mendalam dan menjelaskan solusi yang Anda dikembangkan. Yang ketiga adalah penutup.
merupakan merangkum poin-poin penting dalam esai Anda dan menjelaskan kembali pentingnya isu tersebut. Kemudian dalam metode e-learning di hari ke-14 sebanyak 4 JP atau setara dengan 180 menit, peserta akan mengikuti sinkronus di hari pertama, di mana peserta akan melakukan check-in dan melakukan perkenalan, dan selanjutnya menjelaskan deskripsi, tujuan dan target pembelajaran, overview agenda 2, review pembelajaran mandiri, pemaparan esai agenda 2 secara perorangan, penjelasan tugas di hari pertama, kesepakatan pemilihan isu untuk diskusi kelompok asinkronus di hari ke-14 ini, kemudian raw up, refleksi, dan kesimpulan. Secara asinkronus, maka peserta akan melakukan diskusi kelompok, di mana peserta akan dibagi ke dalam 3 kelompok, membahas isu terpilih, menghasilkan solusi kreatif, kemudian dituangkan dalam PPT, kemudian akan dilakukan pembagian tugas untuk paparan sebanyak 5 JP. Kemudian selanjutnya, di hari ke-15 sebanyak 4 JP akan dilakukan sinkronus kedua, di mana peserta akan melakukan check-in, kemudian pemateri akan memberikan penjelasan kegiatan diskusi kelompok, kemudian pemaparan kelompok dan tanggapan dari ketiga kelompok, masing-masing kelompok 45 menit, pemberian feedback atas hasil diskusi, refleksi peserta dan kesimpulan, serta penjelasan tugas selanjutnya di hari ke-15. Kemudian secara asinkronus peserta akan melakukan diskusi kelompok bagaimana menerapkan pendekatan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajar dalam menghadapi isu strategis organisasi, kemudian hasil dituangkan dalam presentasi dan dilakukan pembagian tugas untuk paparan. Alokasi waktu ini sebanyak 5 JP. Kemudian yang pada hari ke-16 sebanyak 3 JP atau 135 menit akan dilakukan sinkronus yang ketiga. Peserta akan melakukan check-in di Zoom, kemudian pemateri akan memberikan penjelasan kegiatan diskusi kelas, pemaparan hasil diskusi kelompok dan tanggapan masing-masing dari ketiga kelompok, diberi alokasi waktu 30 menit, pemberian feedback hasil diskusi, kesimpulan hasil diskusi, serta penjelasan tugas selanjutnya di hari ke-16. Kemudian secara asinkronus, peserta secara individu akan mengidentifikasi isu aktual kepemimpinan strategis organisasi peserta masing-masing instansi terkait, yang terkait dengan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajar, kemudian dituangkan dalam Word dengan jumlah halaman 1 sampai 2 halaman. Alokasi waktu sebanyak 4 JP. Kemudian dengan metode klasikal, di tahap keempat, metode klasikal, pada hari ke-37 sebanyak 2 JP akan dilakukan review seluruh proses pembelajaran. Kemudian dilakukan pendalaman materi, kemudian dilakukan evaluasi dan alokasi masing-masing waktu sebanyak 30 menit. Ya. Jadi total pembelajaran di metode klasikal ini adalah sebanyak 90 menit. Baik, demikian pemaparan singkat saya yang terkait dengan strategi pembelajaran agenda 2 dalam pelatihan PKN 2 ini. Maka itu yang bisa sampaikan, dan untuk mengakhiri dalam sesi kali ini saya ingin menyampaikan kalau tadi kita mengawali dengan satu pantun, maka akan kita akhiri pula dengan sebuah pantun. Burung pipit terbang melayang, mencari makan di sawah yang luas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.